Guys, jadi aku punya kabar bahagia nih guys. Aku bakal pre-order lagi official merchandise by Iqbal Isda. Dan kali ini edisinya siapa? Barbar nih guys. Ini baru lucu banget ya. Dan ini adalah fotonya guys. Nah sekarang kita tuh ada 2 edisi. Ada yang hitam dan ada yang putih sesuai requestan teman-teman. Jadi kemarin juga kita pernah buka yang Wumbu dan yang Mormon. Nah itu tuh alhamdulillah antusiasnya lumayan banyak. Dan teman-teman yang nggak kebagian order, yang nggak kesempatan order lah, itu tuh nggak akan bisa order lagi. Karena kita emang limited. Sama kayak yang ini guys, limited ya. Jadi cuman kita pre-order dari tanggal 25 Agustus 2021 sampai tanggal berapa, Mal? 1 September 2021. Sampai 1 September 2021. Jadi kita bakal kirimnya tanggal 8 ya? Iya, 8 September 2021 guys. Nah, jadi kalau misalnya udah kelewat dari situ ya udah teman-teman udah nggak bisa order lagi karena emang limited gitu kan. Ini nih cocok banget dan ada di segala ukuran guys ya. Ada yang buat anak-anak dan ada yang dewasa, dari XS, S, M, L, XL, XXL, XXL, pokoknya semuanya ada guys. Ini juga cocok banget buat main-main, buat pergi ya, buat apapun itu cocok ya. Makanya teman-teman jangan ketinggalan buat order karena kalau misalnya udah ketinggalan udah nggak bisa order lagi. Yeah. Oke, thank you. Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi di video kali ini udah malam-malam dan aku kedatangan paketan ini guys. Sebenarnya ini paketan tuh udah dari tadi sore ya, cuman aku lagi pergi. Nah jadi sama kita di pending 2 buat unboxing karena kita mau sekalian bikin video unboxing ya guys ya. Kalau teman-teman lihat, ini itu adalah keranjang guys. Tapi bukan keranjang buah seperti dulu kita unboxing. Ini adalah keranjang yang biasanya tuh ya keranjang sih, buat keranjang aja guys. Bisa buat baju kayak, bisa buat apapun itu ya guys ya. Dan keranjang ini dikirim sama Kak Alton Jerry guys. Jadi aku dikasih lagi, dihibahin lagi hewan guys sama Kak Alton. Sumpah, dan ini udah yang keberapa kalinya ya. Pokoknya tiba-tiba dikirimin kayak gini. Ini isinya adalah hewan yang nggak pernah aku punya guys. Aku udah ngintip-ngintip di sini dan ini lucu banget hewannya ya guys. Dia lagi nyantui-nyantui aja di sini. Bisa kelihatan loh dia dari sini tuh. Dia lagi melotot gitu kan. Sumpah, ini adalah hewan yang nggak pernah aku punya guys. Dan sekarang kita langsung aja unboxing ya guys ya. Di sini aku udah nyiapin gunting dan kita langsung aja buka paketan ini sekarang guys. Let's go. Oke, kita langsung aja buka ya. Di sini ada beberapa lakban, ada lakban coklat sama lakban hitam guys ya. Ini lakban hitam ini biasanya lakban yang buat kabel, lakban-lakban yang kayak gitu yang lebih keras ya. Jadi memang benar keras ini guys. Dan ini dikirim tadi sama Tiki ya, pakai Tiki. Karena pakai Tiki ini juga beberapa Tiki sih ada yang ngebolehin kirim hewan ya, walaupun nggak semua Tiki ngebolehin guys. Kita langsung aja buka ya. Ini dikirim dari Bekasi ya, karena Kak Alton ini di Bekasi. Dan kita langsung aja buka di bagian sini ya. Packingannya cukup bagus ya. Kalau misalnya untuk kirim-kirim hewan kayak gini bagus sih kalau menurut aku ya. Tapi tergantung hewannya juga guys. Kalau misalnya isinya kura-kura, packingan yang begini, kasihan sih dia pasti terombang-ambing gitu guys ya. Karena ini hewan arboreal, jadi bukan tipe yang dia tuh terombang-ambing, enggak. Dia bakal seimbang juga walaupun ditaruh di tempat kayak gini guys. Kayaknya kita buka ya. Agak keras ternyata bukanya ya. Sebenarnya ini kandangnya udah ada guys, jadi kandangnya itu bakal kita taruh di yang dulunya itu kandang Safa ya, karena Safa udah nggak ada, udah lama nggak ada, jadi sama kita bakal ditaruh di situ dan udah dibersihin juga kandangnya. Udah aman kan dia deh, udah dibersihin semuanya, udah kita ganti koko khasnya gitu-gitu juga, udah siap buat kita taruhin hewan yang lain. Apa ya? Langsung dibuka dah, ini kayaknya udah bisa dibuka. Nah guys, kebuka. Oke guys. Oke, ini dia guys. Wow, dia langsung keluar. Ini adalah iguana guys ya. Cuman kalau kita lihat nih ekornya kayak tail tip deh. Tuh. Ekornya agak minus guys. Tapi dia nunggu lagi kayaknya dah. Dia putus tapi nunggu lagi kayaknya nih ekornya nih. Ini adalah iguana red ya guys ya. Kalau teman-teman lihat ini spike-nya bagus ya. Aku nggak pernah megang iguana langsung sih, jadi agak-agak takut gimana gitu guys. Walaupun dia makanannya apa tau dia? Kira-kira iguana makannya apa dia tahu nggak? Wah, iya bener dia. Banyak orang yang mikir awal-awal tuh iguana makanannya daging-dagingan gitu. Padahal tidak guys ya, dia makanannya adalah buah-buahan, sayur-sayuran, toge-togean kayak gitu guys. Tapi biasanya kasih toge sih dit. Dan nanti kita harus lihat toge sekarang ya. Ini dia guys, ini adalah iguana, red iguana guys ya. Tuh, gimana dit? Ini kayak dinosaurus ya. Ngeri sih ini ya, ininya nih guys, spike-nya ya. Kalau yang aku tahu biasanya spike-nya itu nggak serapi ini, tapi ini rapi banget guys. Tapi jujur aja, ini iguana pertama aku, jadi aku nggak terlalu paham guys. Spike yang kayak gitu-gitu rapi atau enggak. Tapi kalau misalnya kita lihat-lihat nih rapi sih, kelihatannya rapi guys. Jadi aku bisa memutuskan ini rapi guys ya. Dan iguana ini juga walaupun dia herbivora ya guys, lebih ke makan sayur-sayuran, lebih ke makan buah-buahan kayak gitu. Tapi dia adalah jenis yang kalau misalnya emosi bisa gigit. Tapi ini kayaknya emang udah sering dihandle ya, jadi dia cukup jinak. Tuh guys, halo, bisa dilihat juga di sini ya. Oke, dia tuh arboreal, jadi tinggalnya biasanya tuh di pohon-pohonan. Makanya buat kandang kita yang sekarang kandangnya adalah kandang untuk yang ground monitor gitu ya. Awalnya kan ditaruh Safmon di situ kan, Safmon monitor, atau ditaruh Tegu ya guys, yang emang biasanya tuh dia ada di bawah-bawah. Jadi kita harus nyari kayu gitu buat dia supaya dia tuh naik ke atas kayu. Kita lihat kemulusannya dulu ya guys ya.
Nih, thank you banget nih ke Alton nih. Pertama kalinya aku piara iguana ya. Susah guys ya. Pokoknya kalau kita lihat, oh kukunya juga minus yang depan, kukunya minus ya. Nih tuh, buntung guys. Aku nggak tahu ya kalau buntung kayak gini bisa tumbuh atau enggak, tapi kayaknya kalau buntung nggak bisa sih. Ini buntung soalnya, bukan patah kukunya. Ini buntung satu, ada lagi nggak ada yang buntung nih? Ini buntung satu ya guys ya. Di situnya, di sininya nggak ada. Kalau iguana dia di bagian kakinya juga jarinya ada 5 tuh, 2, 3, 4, 5. Kalau kura-kura kan belakang 4 dit sebenarnya, depan 5 kalau kura-kura. Iya nih, kita coba cek ya kura-kura yang mulus ya guys ya. Iya tahu kura-kura nih guys. Ini ada kura-kura. Kita lihat ataupun dia reptil juga nih. Ini 4 kalau teman perhatikan. Nah ini 5 nih, tuh 3, 4, 5 ya kan. Nah ini tuh 4 dia di bagian belakangnya. Mana ya? Usah lihat ya guys. Pokoknya dia belakang 4. Ini 4, ini 5. Jadi beda. Walaupun dia sama-sama reptil, tapi jari dia beda ya guys ya. Jadi reptil ini berdarah dingin dan teman-teman juga kalau pelihara dia ya sama dia jemur, rendam jemur juga. Tapi aku nggak tahu ya kalau iguana sepertinya dia cukup senang juga guys kalau misalnya dikasih air bisa minum, kan beda sama sulcata. Kalau sulcata dia agak susah tuh buat minum tuh. Mungkin kalau iguana bisa-bisa aja. Aku penasaran buat kasih makan sejujurnya sih. Dan aku nggak tahu ya kalau misalnya dia dikasih makan makanan kura-kura boleh atau enggak. Yang pasti setahu aku dari beberapa merek juga kalau makanan iguana tuh ada khusus. Jadi kayak makanan iguana. Mungkin ada beberapa nutrisi yang bisa dipakai buat di iguana, bisa dibutuhin buat di iguana, tapi di kura-kura nggak bisa guys ya. Contoh aja kayak toge guys. Kalau nggak salah, toge ini adalah salah satu makanan utamanya iguana. Tapi kalau kura-kura makan toge itu setahu aku nggak boleh. Jadi yang kayak gitu-gitu ada, walaupun dia persamaannya kura-kura darat ya guys ini khususnya ya. Walaupun persamaan dia sama-sama makanan sayur, makannya sayur, herbivora kayak gitu guys. Tapi ada beberapa makanan yang boleh di iguana tapi nggak boleh di kura-kura atau mungkin sebaliknya guys. Jadi kalau saran aku ya teman-teman punya iguana dan punya kura-kura, kasih makannya ya sesuai dengan makanan dia aja. Jadi jangan makanan kura-kura dikasih ke iguana gitu. Takutnya ada nutrisi-nutrisi yang seperti aku udah bilang ya, si iguana nggak perlu tapi dikasih juga sama teman-teman di peletnya kura-kura gitu loh guys. Dan iguana ini sebenarnya kalau di Amerika itu tuh dia suka diburu. Jadi emang dia tuh di sana invasif gitu ya. Bukan invasif, kayaknya emang asli sana tapi terlalu banyak gitu loh populasinya, kayak overpopulasi. Jadi banyak yang diburu, banyak yang ditembak, akhirnya dimakan di sana. Ada yang makan, jadi udah gede, telurnya diambil dimakan. Dan di sana juga mobnya beda-beda guys. Kadang ada yang warna biru, kadang ada yang warna merah, kadang ada yang warna hijau ya. Yang ada di Amerika juga, soalnya aku udah pernah lihat juga ada di channel kayak Catch Iguana atau apa gitu. Teman-teman lihat aja deh, di sana ada orang-orang Amerika yang bener-bener kayak dia channelnya itu berburu iguana, nanti digoreng lah, diapain lah, dimasak gitu loh. Padahal kalau di Indonesia dia jadi salah satu hewan yang bener-bener lucu banget guys. Gila sih, maksudnya dari penampakan dia yang kayak Godzilla ya guys ya. Dia bener kayak Godzilla nih. Definisi Godzilla tuh paling mirip sama iguana deh kalau aku lihat ya. Oh guys ya. Tapi ya gitu, dia nggak kelihatan galak sih. Kalau yang ini mungkin emang original kali ya. Kayak gitu guys, sip ya. Wow. Ini seperti yang aku udah bilang tadi, morphnya red. Yang ada di Indonesia tuh sebenarnya ada red, ada aksantik kalau saya apa biru aksantik kalau nggak salah deh. Ada red, ada yang biru, ada yang hijau yang paling biasa ya. Ada yang albino juga, dan albino juga ada yang albino red albino itu ada yang albino T min, T plus gitu ada banyak banget guys. Yang pasti iguana kalau yang kayak gini emang harganya nggak terlalu wah-wah banget, tapi yang albino apalagi yang T plus gitu harganya bisa puluhan juta, bahkan mungkin ada yang sampai ratusan juta guys. Bener deh ya, karena warnanya aja yang beda padahal sama-sama iguana. Kukunya nggak setajam itu sih ya kalau aku perhatikan ya, atau mungkin dipotong kali ya sama Carlton ya. Aku nggak tahu guys, kayaknya dipotong sih sama Carlton sih kukunya. Soalnya kalau dibandingkan Monmon, kuku Monmon tuh jauh lebih panjang dibandingkan si iguana ini. Nah aku agak lupa ya dia udah dikasih nama atau belum ya sama si Carlton ya. Soalnya awalnya Carlton bilang mau ngirimin aku tuh yang warna hijau, yang Colombian gitu, tapi jadinya dikirimin yang warna merah. Nggak apa-apa ya, ini bagus banget guys. Aku suka banget sama spike-nya, gila ini keren banget. Kalau nggak salah spike-nya juga bisa kita treatment. Jadi ada kayak semacam Gatsby-nya gitu deh, kayak oilnya gitu supaya si spike-nya nggak rusak gitu lah ya. Yaudah, untuk hari ini aku bakal coba langsung aja masukin dia ke kandangnya guys, dan nanti setelah dia masuk kandang kita bakal bahas lagi dia lebih lanjut guys. Let's go. Oke guys, jadi di sini ya si iguananya, mau kabur, halo, hey guys, tadi dia tiba-tiba lompat ke air, jadi kayak kita mau coba buat rendam ya. Sini aku udah siapin air, biar dia direndam dulu aja, biar dia kayak mungkin haus ya guys, biar dia berendam aja dulu guys. Basah, ampun. Dia maunya kabur langsung guys, ya. Oke, dia malah kayak gitu. Halo, bagus ya Dit ya, di kandang ini keren sih dia. Aku kira dia mau rendam, tadi dia soalnya kayak langsung ke air. Coba ya ke air. Waduh, kok langsung terang ya lampunya? Terang nggak sih lampunya langsung? Terang, sumpah.
Guys, kok lampunya jadi terang ya? Tadi kena sundul dia dikit. Wow guys, mungkin ekor dia kelihatan nggak di kamera langsung glek gitu terang. Mungkin ekor dia punya energi kali guys. Jadi nggak mau direndam ya udah, kalau nggak mau direndam kita nggak akan maksa, biarin aja. Ini aku udah nyiapin aja soalnya tadi belum apa-apa dia udah kayak lompat ke tempat kura ya Dit? Dia lompat ke tempat kura guys. Ntar ya kita buang aja dulu. Jujur tempat dia belum bagus. Soalnya dia tuh butuh banget yang namanya pohon-pohonan. Kenapa? Karena dia kan arboreal dan beda banget lah kukunya dia ya. Kakinya dia itu beda banget sama kakinya Monmon atau kayak Gugu. Nih guys, lihat sini ya Monmon nih. Kalau Monmon kakinya yang bener-bener kayak gitu doang gitu Dit. Dia nggak ada seperti apa ya? Seperti panjangnya gimana? Kayak cuman gitulah. Layaknya biawak biasa gitu. Maksudnya bukan biawak biasa sih, biawak ground gitu ya, biawak tanah yang suka di pasir gitu. Karena dia kakinya begitu. Beda lagi sama yang ada di sini nih kan, di sini juga kita punya biawak kayak di sini ya, sejenis salvator ya guys. Ini pokoknya biawak-biawakan lah. Cuman kalau dia kan biawak air nih. Ada nggak Dit? Tuh. Udah agak gede guys sekarang dia ya. Tapi nggak gede-gede amat sih, gini-gini doang dia mah. Nah kalau dia tuh ada perbedaan lagi. Dia di ekornya lebih lancip lah ya. Karena dia buat berenang kan. Udah biarin deh, mesti diajak main deh. Jadi kayak hewan-hewan tuh punya adaptasinya sendiri sama kayak di alamnya. Nah sama kalau si iguana ini, kakinya dia beda guys. Soalnya kakinya dia emang dipakai buat manjat biasanya. Tapi sumpah ini jadi terang banget Dit. Iya bener. Kok bisa ya? Kenapa ya? Awalnya nggak pernah seterang ini guys. Cuman jujur ini kalau dari muka kelihatan dia paling galak ya Dit ya. Bahkan Aditya tadi megang nggak berani guys. Masih belum berani megang kayak bener-bener pegang Gugu. Padahal Gugu kan galak ya. Monmon lebih galak gitu kan. Makanannya udah jelas-jelas daging kalau Monmon sama Gugu. Kalau ini iguana kan bukan. Tapi Adit masih nggak terlalu berani buat pegang nih iguana. Karena mungkin dia secara tubuh lebih menakutkan Adit. Kalau megang ekornya kayak kalau mukul tuh kayak sakit banget tuh. Rasanya ya. Kayak juga kalau misalnya kita kegigit kayak sakit banget gigitannya. Gitu loh. Ini biarin aja dia adaptasi ya. Aku nggak tahu ya dia butuh hiding cave atau enggak. Tapi tahu aku sih jarang sih Dit. Kalau si iguana dikasih hiding cave tuh jarang. Tapi karena kita udah beli, kita taruh aja ya hiding cave ya. Yang pasti harus ada pohon guys. Kalau iguananya harus ada pohon. Bukan pohon sih kayak kayu-kayuan gitu. Biar kaki dia ini tuh nggak begini lah. Maksudnya ini kan kaki emang buat manjat gitu kan. Biar kaki dia tuh mencengkram panjatan. Oke, kita lihat aja dulu reaksi dia kayak gimana ya guys ya. Mungkin besok kita bakal videoin lagi kali Dit. Ketika dia lagi dikasih makan kayaknya Dit. Kan kebetulan sekarang Okan dia kayak mau makan sih. Tuh udah jilat-jilat dia Dit. Karena kita tutup guys ini ya. Biarin dia juga mungkin kedinginan kayak gitu ya. Karena emang dia hewan berdarah dingin. Jadi dia butuh yang namanya ini tuh kehangatan guys. Ngeri ya. Kayak kelihatan. Ngapa tuh mau kawin ya? Tuh aku dia juga kalau mau kawin gitu. Palanya gini-gini. Sip lah. Jadi kayak gitu guys ya untuk video kita kali ini. Ini kita mau ngasih lihat aja ke teman-teman. Mungkin besok kalau misalnya kita nemu mah Dit. Kayak ini ya Dit. Kayunya gitu. Kayu apa aja sebenarnya sih. Nggak kayak kayu akuarium yang harus bisa tenggelam gitu. Nggak usah dia mah. Ya kayu rambutan kayak apa kayak nanti yang di pinggir jalan. Kan suka ada orang yang ini ya. Karena suka ada orang yang apa? Nebang pohon tuh. Ya kita minta aja ranting-rantingnya gitu. Kalau nggak pakai supaya di sini nanti si hiding cave kita bakal ganti guys. Jadi pohonan gitu loh. Ini mau makan sih dia. Atau kita coba kasih makan kali ya dia. Kasihan lapar deh kayak. Bentar guys, aku coba ke bawah ya. Lihat aja di bawah. Bener-bener nggak ada apa-apa Dit. Abis pisan. Kalau buah mah orang ayah. Kalau buah ada ya. Bisa sih kasih makan buah. Ntar kita coba buat ambil dulu ya guys ya. Apa aja yang ada di bawah. Guys, aku udah nyiapin. Ternyata di rumah tadi ada sawi ini nih, sawi yang kecil-kecil, sama ada tomat. Aku udah baca tomat ini boleh, tapi jangan keseringan. Jadi kita bakal coba buat kasih makan ya guys ya. Ini segini udah banyak sih sebenarnya buat dia sih. Kayaknya nggak akan habis juga ya. Kalau teman-teman lihat ini si Monmon tadi keluar, tapi dia kecewa kayaknya Dit nggak dikasih makan. Dia udah kasih makan belum Dit? Udah. Kapan terakhir kasih makan? Dikasih makan tadi. Tadi? Kasih makan tikus? Udah, nanti lagi kita kasih makan ya. Atau nanti mungkin kita kasih makan dia deh guys, buat menyelengi video ini kalau teman-teman yang kangen sama Monmon ya. Aduh, akhirnya kita bertemu di sini ya. Hey, kamu belum kasih nama, mukanya kamu sombong banget, sumpah dah. Kamu tuh belagu sumpah mukanya. Mau makan nggak? Lapar! Aku takut gigit deh dia waktu lagi dikasih makan langsung lompat gitu. Enggak kan ya? Coba guys, kayak gini gimana dia bakal makan nggak? Coba liatin ya. Sumpah sombong banget guys, sumpah demi Allah. Hey, Anda nih mau makan tidak? Ya ampun guys. Nih dia kayak baru pertama kali ya nemuin itu. Dia jilat-jilat dulu kok ada rasa tomat. Kata dia ini tomat apa? Kayak mau lompat ke kamera dia. Sumpah ya, jangan rusakin kamera. Sumpah guys dia menyeramkan sih. Aneh sih dia. Ini. Nah, oh dia udah mulai jilat-jilat guys. Dia udah mulai jilat-jilat ya. Ya ampun, ternyata dia agak bodoh guys. Ya udah kita masukin di sini lah. Aduh, aneh dah. Sini, kamu paham tidak sih kalau ini adalah makanan? Sini, Dia kayak menjilat-jilat. Apa kita salah mengartikan ya jilat-jilat dia ternyata bukan buat makan. Ini di mana gitu kan? Ini malah takut. Dia jilat-jilat apa sih? Apa dia mau makan atau gimana sih? Aku kira dia mau makan guys. Karena jilat-jilat kayak gitu. Coba kita kasih makan secara langsung. Ayo, makan tidak? Sini kamu. Guys, dia masih belum mau makan kayaknya. Namanya juga hewan mau adaptasi sih, biasa kayak gitu ya. Guys. Makan dit. Suapin dit. Cocok nggak muka seserem itu makan sayur?
Kecewa nggak Dit? Disuapin lagi. Disuapin lagi marah. Ini pertama kali ya kalau Adit pertama kali lihat ya Dit ya? Pertama kali. Pertama kali lihat guys kalau buat Adit ya. Kalau aku beberapa kali suka lihat, tapi bukan punya, cuman lihat doang. Dari bentukannya yang sangat amat ganas, dia makannya sayuran dan disuapin gitu loh. Makannya kayak santuy gitu. Kalau sulcata makan sayur emang kelihatan lah ya, kayak pantas gitu loh. Oh pantas lah sulcata. Sumpah dia nggak pantas sama sekali guys buat makan sayur. Kalau menurut kita ya. Ayo lagi suapin lagi lu sumpah dah. Ayo. Kalau lihat dia makan sayur jadi nggak takut gitu. Harga diri tuh langsung turun gitu loh. Drastis, sumpah. Parah guys. Kamu biar asik di kameranya, ngadepnya jangan ke situ ya. Kamu ngadepnya ke sini. Maaf ya, itu dia masih ada hijau-hijau tuh. Jadi kalau misalnya red iguana juga, pas kecilnya dia nggak 100% red, dia agak ke hijau-hijauan gitu, Dit. Dan iguana ini tuh paling sering bermutasi juga, guys. Paling kelihatan juga mutasinya. Jadi warnanya apa, jadi kayak gimana, warnanya ini jadi gini, itu sering. Dia selalu seperti itu, Ya guys ya, kita kasih makan lagi ya. Soalnya dia ngadepnya ke situ doang. Oh iya, kita kasih makan tomat sekarang, guys. Ini tomatnya yang bagian basah-basahnya udah aku hilangin, supaya nggak belepotan. Ayo, makan. Ya Allah, Dit, makan, Dit. Tomat, Dit. Bayangkan, Dit. Hewan seganas ini. Ini juga kayak besok pagi kalau misalnya nggak dimakan, buang aja, Dit. Ini sayuran. Pokoknya kalau misalnya sayuran itu kan bisa kering, bisa basi, bisa busuk, gimana-gimana, guys. Jadi kita sih amannya, mau hewan apapun itu yang makan sayuran ya. Itu tuh kalau udah layu, sayurannya udah nggak layak buat dikonsumsi sama mereka, ya udah. Kita buang aja, kita ganti sayuran yang lain. Jadi kayaknya udahan sih. Ih, sumpah, sebel sih. Sebel banget sih liatnya kayak semanja itu. Oh, makan lagi deh. Tomat ini tuh kayak akan air juga, guys. Jadi kadar air dia juga bisa terselamatkan gitu loh dengan adanya tomat ya. Oh ya, by the way, kalau misalnya teman-teman mau pelihara iguana ini, kalau nggak dikasih makan pelet itu bisa. Tapi saran aku sih, teman-teman harus sesekali juga, bukan sekali sih, harus sering kali ya. Ngasih kalsium, Dit, kita Dit. Kalsium yang itu yang suka kita kasih ke yang lain tuh loh, yang putih-putih. Kan suka yang lain pada kasih kalsium ya, kura-kura gitu-gitu kan. Nah, dia juga kalau misalnya makanannya emang full sayur, dikasih kalsium kayak gitu supaya nutrisinya dari kalsiumnya itu tuh ada gitu guys, nggak kekurangan nutrisi ya. Soalnya kalau teman-teman pakai pelet nih misalnya nih, setahu aku sih kalau di pelet suka ada kalsiumnya guys. Jadi teman-teman nggak perlu ngasih kalsium lagi pun di pelet udah ada. Ya, sini ya. Sekali lagi deh. Yuk, mau enggak ya. Oh, nggak mau guys. Ya udah, kita taruh sini lagi aja. Oke, awalnya mau aku videoin besok, tapi sepertinya dia udah nyaman di sini guys ya. Dia udah bisa buat ditaruh di sini. Tapi Dit, jangan lupa ini dikunci ya. Ini dikunci ya. Nah, ini dikunci. Oh iya guys, teman-teman juga kalau misalnya mau pelihara iguana, ini tuh salah satu peliharaan reptil yang kayaknya cukup mudah juga dipelihara ya. Teman-teman juga bisa pakai kandang burung, itu bisa Dit biasanya pakai kandang burung. Tapi kalau kita agak kasihan guys, kalau kandang burung kan terlalu kecil ya, kandang burung yang buat sugar glider. Jadi sih mungkin kalau untuk sirkulasi udaranya itu bagus, tapi untuk penjaga suhunya, apalagi teman-teman kalau di wilayah Bandung kayak aku ini ya, sebenarnya kalau teman-teman dipakein lampu sih oke, tapi kalau nggak dipakein lampu gitu di tempat yang dingin, aku kurang rekomendasi kayaknya deh. Soalnya takut dia mati guys ya, karena reptil ini kan butuh anget, apalagi iguana ya, dia kan lebih suka daerah yang anget gitu loh. Jadi saran aku sih ditaruh di terrarium gini bagus guys, kalau misalnya teman-teman tinggal di daerah-daerah yang dingin kayak Bandung, Bogor, yang dingin-dinginnya kayak gitu loh. Sip lah. Oke guys ya, jadi mungkin kayak gitu aja guys ya video aku kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan di share ke teman kalian yang suka sama hewan-hewan guys. Aku Iqbal pamit, dan jangan lupa juga dikasih nama buat iguananya guys. Bye bye. Thank you guys.